yang ingin dimasukkan oleh makhluk ini apa gitu. Pernah nggak sih kalian itu merasakan sedang diperhatikan seseorang gitu ya kan, di saat sendirian di suatu tempat di tengah malam. Jadi kalian nih waktu malam hari gitu ya kan, di suatu tempat tengah malam gitu, seperti ada yang memperhatikan gitu, entah di sudut mana gitu ya kan. Nah itu kalau bisa jangan langsung menoleh ya, karena bisa jadi itu bukan sekedar perasaan, tapi ternyata ada sesuatu beneran yang sedang memperhatikan kita gitu ya kan. Nah malam ini kita akan membahas kisah dari seorang perantauan ya kita sebut saja namanya Reno gitu ya kan, yang mendapatkan kos murah saat dia pindah kota atau pindahan kota gitu karena kerjaannya ya kan. Nah kadang harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, seperti itu. Atau langsung Reno aja lah ya. Reno baru saja pindah ke sebuah kota kecil karena tuntutan pekerjaan barunya ya kan. Karena anggarannya terbatas ya, masih gajinya masih belum seberapa gitu ya. Dia mencari kos-kosan yang ramah di kantong. Ya umum lah, seperti kita juga kan kerja ya kan, pasti carinya yang murah gitu ya kan, kosnya yang menyesuaikan gaji kita lah. Dia cari-cari kos yang ramah di kantong ya kan, yang murah. Beruntungnya dia menemukan sebuah rumah kos 2 lantai yang tampak tenang gitu, tampak tenang, penjaga kosnya juga ramah gitu. Nah apa namanya, enak lah, res asik lah tempatnya mungkin ya, cakep gitu, murah cakep gitu ya kan. Penjaga kos seorang bapak tua bernama Pak Danu, ya sebut saja Pak Danu lah ya, menawarkan kamar kos nomor 7 di pojok lantai 2 dengan harga yang murah dari kamar lainnya gitu, setengah harga dari pasaran. Siapa sih yang nggak seneng gitu ya kan. Reno lagi cari kos murah, ternyata alhamdulillah dia dapat kos ini. Wah seneng banget nih, dapat harga di bawah pasaran ya kan, dapat murah gitu. Tanpa pikir panjang Reno langsung menyetujuinya. Kamarnya cukup luas, bersih, hanya saja jendelanya langsung menghadap ke pohon beringin tua di pekarangan belakang kos-kosan. Malam pertama dan kedua berlalu tanpa ada keanehan. Tapi memasuki malam ketiga, suasananya itu Reno mulai merasakan sedikit berubah gitu. Tepat jam 2 malam Reno terbangun karena terdengar nih. Jadi dia lagi asik tidur, dia dengar suara ketok-ketok pintu. Ada yang mengetok pintu kamar kosnya. 3 kali ketukan lambat dan konstan. Tok 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 gitu ya kan. Reno yang masih mengantuk jalan ke arah pintu dan membukanya. Setelah pintu dibuka ternyata kosong. Depan kamarnya kosong, nggak ada. Lorong kos lantai 2 itu gelap gulita karena lampu utama memang dimatikan gitu ya kan. Biasa jam malaman kos-kosan kan pasti gitu, yang nyala cuma lampu kamar gitu ya. Hanya terlihat siluet tangga di ujung lorong. Jadi ya kan lorongnya lampunya kan gelap nih, mati ya, cuma ada lampu kecil gitu di tangga gitu ya kan, di tangga lorong untuk turun ke lantai 1 gitu. Reno mengira itu hanya keisengan anak kos lain gitu, mungkin teman kos atau teman kamar gitu yang ngisengin anak baru gitu ya kan. Namun malam berikutnya hal yang sama terjadi lagi, tepat di jam 2 lagi. Hal yang sama lagi, tok 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 gitu. Kali ini Reno kesal, emosional lah ya. Emosional. Dia langsung melompat dari kasur dan membuka pintu dengan cepat. Tep
tempat tidak ada siapa-siapa. Jadi tetap nggak ada orang gitu, tetap kosong aja gitu. Sambil dia mendengar suara lirih gitu. Jadi waktu dia udah mulai itu kan, udah kesel nih, lari ke pintunya. Pas dibuka masih aja nggak ada orang, itu jam 2 itu nggak ada orang gitu. Ketika Reno mau menutup pintunya lagi, ada suara lirih, ada suara pelan itu di deket tangga, di bawah tangga gitu. Belum waktunya gitu bilang. Keesokan harinya, besoknya ini setelah kejadian yang kedua, Reno coba nih tanya-tanya kepada salah satu penghuni kos di lantai 1 bernama Andi, ya sebut aja Andi lah ya. Ketika Reno menyebutkan dia tinggal di kamar nomor 7 dan sering mendengar ketukan jam 2 malam, wajah Andi mendadak buka, seperti mengetahui sesuatu yang menyeramkan gitu ya, seperti mengetahui hal yang menakutkan gitu ya kan. Lalu Andi bisikin si Reno, bro, mending lo pindah, kamar itu udah kosong 2 tahun gitu kan. Penghuni sebelumnya hilang misterius, polisi nggak pernah nemuin dia gitu. Tapi setiap jam 2 malam warga sekitar sering lihat ada bayangan hitam berdiri di kamar itu menghadap ke tempat tidur. Mulai merinding-merinding nih. Jantung Reno berdebar. Mulai takut lah ya, si Reno mulai takut. Jantungnya mulai deg-degan gitu ya kan. Malam itu dia memutuskan untuk tidak tidur. Dia menyalakan kamera ponselnya, mengarahkan ke pintu kamar, rekam nih, sambil memegang kopi. Jadi ngopi, dia tetap ngopi untuk ya mungkin biar mengurangi rasa takut gitu ya kan. Untuk mengurangi rasa takut dia ngopi sambil ngerekam pintu itu gitu. Jarum jam menunjukkan angka 0159. Suasana mendadak menjadi sangat dingin hingga hembusan napas Reno mengeluarkan embun. Itu tepat jam 2, masih jam 0159 ya. Suasana mendadak merinding lah, mulai berubah lah, suasananya mulai berubah itu jam 0159. Tepat jam 2, ketukan itu kembali terdengar. Tok 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 tok. Lagi-lagi di jam 2. Reno membeku di tempat tidur. Dia terpaku gitu kan. Dia gimana ya? Ya saking takutnya, mungkin karena takut itu dia jadi nggak bisa gerak gitu kan. Dia membeku di tempat tidur. Dia melihat ke arah layar ponselnya yang sedang merekam pintu kamarnya yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka. Jadi pintu kamarnya itu sudah dikunci, pintu kamar sudah dikunci sama Reno, itu terbuka gitu ya kan. Melalui kamera ponselnya, Reno melihat sebuah bayangan hitam legam. Jadi ada sosok hitam gitu kan, tinggi besar, perlahan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Anehnya, ketika Reno melihat langsung dengan mata kepalanya ke arah pintu, kamar itu kosong. Makhluk itu hanya terlihat di dalam layar ponselnya. Jadi kalau dia lihat langsung itu nggak kelihatan, Pak. Cuma ketika lihat melalui kamera itu baru kelihatan gitu ya kan. Bayangan itu berjalan masuk mendekati kasur tempat Reno duduk. Reno ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tercekat itu kayak ya udah nggak. Dia ingin teriak tapi nggak bisa ngeluarin suara gitu loh. Dia ingin teriak tapi nggak bisa ngeluarin suara, itu nggak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Di layar ponsel, makhluk itu kini sudah berdiri tepat di samping tempat tidurnya Reno. Jadi karena Reno bisanya lihat itu melalui layar HP ya, sosok hitam legam tadi itu sudah di dekat kasurnya Reno. Wajahnya yang hitam legam perlahan mendekat ke kamera, memperlihatkan seringai merah darah. Jadi ada darah-darahnya gitu ya kan.
makhluk ini tidak mengetuk pintu dari luar. Selama ini makhluk itu berada di dalam kamar bersama Reno, dan dia mengetuk pintu dari dalam untuk meminta sesuatu yang ada di luar masuk. Nah, jadi makhluk ini ngetuknya itu bukan dari luar untuk masuk, bukan. Dia mengetuk pintu itu dari dalam, ingin memasukkan sesuatu gitu. Lalu apa yang dicari atau yang ingin dimasukkan itu apa gitu ya kan? Yang ingin dimasukkan oleh makhluk ini apa gitu. Dan tiba-tiba lampu kamar mati total, jebret. Dah di situ Reno mungkin pingsan gitu ya kan. Jadi terbangunnya itu pagi ya kan, keesokan harinya Pak Danu menemukan kamar nomor 7 dalam keadaan terbuka. Reno sudah tidak ada di sana. Semua barang-barangnya masih utuh kecuali satu hal, ponselnya yang tergeletak di lantai dalam kondisi layar retak. Jadi mungkin Reno pingsan ya kan. Pada saat itu Reno pingsan, lalu entah kemana, keesokan harinya itu tinggal HP-nya aja gitu. Renonya udah nggak ada, barang-barangnya lain masih ada, sama HP-nya juga masih ada, tapi layarnya retak. Saat polisi memeriksa rekaman video terakhir di ponsel Reno, video itu hanya berdurasi 5 menit. Jadi ada video nih 5 menit gitu. Di detik-detik terakhir sebelum video mati, terdengar suara bisikan yang sama seperti yang didengar Reno malam itu. Terima kasih sudah membukakan pintu. Jadi buat kalian yang malam ini mendengar ketukan pintu di kamar kalian tepat jam 2 malam, pastikan baik-baik apakah suara itu ketukan berasal dari luar atau dari dalam kamar itu sendiri. Pakai kamera HP gitu ya kan. Jadi ini ya, jadi si Reno ini ujung-ujungnya hilang lagi Pak. Seperti penghuni kos yang lain gitu ya kan, hilang lagi gitu. Nah, sekian ceritanya. Jadi akhir ceritanya itu si penghuni baru ini atas nama Reno juga hilang dan belum ditemukan dalam pencarian. Untuk video yang terrecord itu juga tidak menunjukkan suatu tempat atau lokasi di mana bisa mencari, dan hanya memberikan kata-kata terima kasih sudah membukakan pintu. Lalu makhluk apa yang kira-kira menurut kalian makhluk apa yang dicari, yang dimasukkan oleh sosok hitam tersebut? Terima kasih, ini cerita pertama saya. Mungkin akan ada cerita-cerita berikutnya yang lebih menyeramkan atau lebih panjang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini untuk terus bercerita. Terima kasih, selamat malam.